Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother dan sister semuanya, berjumpa dengan kita di sini ya, bersama Ari Harmoni dan juga Kang MG di sebelah kiri saya yang samping. Untuk kali ini teman-teman, kita ada di acara podcastnya Ari Harmoni, ditemani teman-teman yang ada di depan. Terima kasih ya sudah stay tune, sudah menyimak kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita ada di acara ngopi apa ngopi? Ngobrol perkara insaf, guys. Keren ini. Baik, kali ini teman-teman kita akan mereview bagaimana perjalanannya Bro Ari ini tentang kilas baliknya menemukan jalan ilahi, jalan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya dikenal orang itu sebagai pecandu. Jadi kehidupan Mas Ari nanti bisa menginspirasi teman-teman, khususnya yang saat ini sedang kecandu hal-hal obat-obat terlarang. Nah, teman-teman yang mau pengen sembuh harus ada niat. Nah, nanti perjalanan ini cerita kita di podcast ini akan membantu teman-teman bagaimana sih Mas Ari itu keluar dari zona yang berbahaya itu tadi. Kok bisa itu tahap penyembuhannya, bagaimana perjalanannya Bro Ari ini, dari dulu mengenal itu, bagaimana bisa mengenal itu. Mungkin taruh dulu ya teman-teman ya. Bersama saya Bang Bundes Cakra. Kalau kunjungi channel YouTube saya Seniman Gombal Indonesia. Baik Bro Ari, ini sesi sharing. Bisa sharing dulu nama, status, umur, dan nanti selanjutnya kilas balik perjalanan saat bagaimana Anda sembuh dari obat-obatan itu. Terus bagaimana Anda menemukan jalan hidayah ini tuh dari mana gitu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'aruf dulu ya, nama saya Ari, biasanya dipanggil Ari Gitar. Rumah saya Bancak Gebyok, Mojokedang, Karanganyar. Oke. Kegiatan sehari-hari belajar ngaji, Mas. Oh, iya, belajar ngaji. Berarti ini Iqra ya? Iya, masih Iqra. Siap. Berarti kegiatan saat ini fokus di belajar ngaji ya? Iya, ngaji. Di bulan Ramadan ini ya? Iya. Baik, tadi udah ta'aruf ya? Iya, ada. Sekarang gini Bro Ari, apa yang selama ini Anda rasakan dari Anda yang saat ini, Bro Ari saat ini bisa belajar ngaji sama teman-teman komunitas, itu keluar dari zona teman-teman yang dulu pecandu obat, itu bagaimana? Dan mungkin diceritakan awal dulu lah. Awal obat apa aja nih yang dipakai, terus dampaknya apa, gitu. Dulu itu malah itu Mas. Bukaan Armanto. Waktu SD. Oh, zaman SD ya. Itu bukan kesalahan saya sendiri juga sih, kesalahan temen. Waktu itu dikasih minuman lah, minuman. Ternyata dicampur sama obat-obatan itu. Oh gitu. Berarti awalnya itu nggak tahu awalnya. Nggak tahu. Terus kok tahu-tahu kok nyobain kok ya enak gitu. Oh ya. Kayak permen ya. Iya, kayak permen. Dulu itu terkenalnya itu Lexotan, kalau anak-anak tahu Lexotan sama Dumolit. Itu obat-obat itu di apotek itu tersebar luas itu. Kita dulu belinya pasar gelap, Mas. Oh, di gelap. Jadi di apotek nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Jadi kalau mau ke apotek itu ya harus diresepkan dokter. Gitu. Kalau resep dokter bisa. Tapi harus didiagnosa dulu dia punya riwayat. Sebetulnya kan obat-obat kayak gitu kan obat antidepresan ya Mas. Kalau
obat antidepresan itu kalau kita minumnya, kalau enggak secara aturan dari dokter, itu bisa membahayakan diri. Jadi kita aku depresi lah, beli ke pasar gelap, beli lah bandar gitulah, bandar beli, udah kita minum sekali, enggak rasa, minum 2 kok enggak rasa, habis 1 lembar itu kan baru kerasa. Waktu pertama kali itu pasti itu. Nah itu kan gimana, nggak sesuai anjuran dokter. Kalau kita ke dokter, ke fisiologi di dokter SPKJ itu dikasih obat, dikasih resep, dan diagnosanya itu pas. Kita jangan mendiagnosa diri kita sendiri, oh aku bipolar, aku panic attack atau apa, cemas atau gimana, itu jangan. Kalau kalian semua ada yang cemas, ada yang itu, lebih baik ke dokter. Gitu. Awal mula di situ, terus ke SMP mas. SMP, berarti itu dari SD pun sudah itu ya? Udah karena dampak pergaulan itu tadi. Iya. Terus ke SMP kan lingkupan masih di SMP itu kan teman-teman band mas. Ya. Kelas 1 itu udah kenal marijuana. Oh ya, marijuana ya. Gile lah kalau cimeng itu. Ya itu obat masak Padang. Ya obat masak Padang, makanan Padang. Nah itu kalau pertama kali ngisep itu nggak kerasa mas, nggak kerasa. Pertama itu nggak bisa kena itu, tapi 2 kali ngisap itu lagi kena. Gitu. Yang di SMP berarti mulai mengenal marijuana tadi. Ya marijuana. Kalau SD itulah sabu, tablet itu ya, tablet. Kayak Mixagrip, minum 100 pil gitu. Efeknya gimana ya kalau Mixagrip gitu ya? Kalau Mixagrip itu belum nemuin aku mas malah. Kalau ada temanku paracetamol itu nggak tahu dimix sama obat apa itu, ya anak-anak jalanan lah yang biasa kayak gitu, anak-anak jalanan dimix sama obat apa itu, ya mungkin antidepresan tadi mah. Jadi itu 1 lembar gitu ya, makanya mabuk anak jalanan di pinggir jalan itu pada mabuk. Baik dari SMP tadi mengenal marijuana, terus bagaimana kelanjutannya itu? Kelanjutannya kok cuma di marijuana. Setiap guru itu aslinya tahu mas, guru SMP itu. Saya kan ketua OSIS gitu. Ketua OSIS, guru itu tahu kalau saya pakai setiap kan mata beler, terus sayup, ngantuk gitulah. Kalau pakai marijuana kan mata merah itu kan tetap kelihatan sama guru. Habis itu gimana cara ngilanginnya? Saya bawa insto itu waktu itu. Tetes mata itu. Iya, tetes mata. Itu bareng ngelabuin. Ini jangan ditiru ya ini. Ini bareng ngelabuin ini pakai insto. Kita pakai insto. Habis itu kelas 2 mulai ngeband ke sana kemari, kenal sabu-sabu gitu. Itu SMP. Kalau SMA SMA ya masih di Cimeng sama sabu, tapi SMA-nya gimana itu Bro Ari? Saya SMA di Solo. Oh di Solo. Saya ambil jurusan seni musik. Apalagi kan di dunia seni gitu kan. Iya. Seperti di dunia artis. Rentan. Infotainment begitu ya. Ya termasuk sekolah infotainment lah. Di sana makin lama makin dosis kan tinggi. Dosis tinggi, terus temen nawarin barang baru. Putau. Itu Putau itu malah di Bali. Iya. Malah di Bali Putau itu. Jadi semester agenda apa itu? Iya, kalau SMK biasa itu kayak prakerin lah, PKL gitu. Kalau aku kan ada 2 yang dilempar di Semarang, ada yang lempar di Bali. Aku pilih di Bali. Nah, di Bali
Ya itu langsung kenal teman di sana, banyak kan teman di sana juga, terus ditawarin barang baru, ini apa ini. Tapi mereka pakainya nyuntik mas. Iya, pakai jarum suntik ya. Mm-mm. Itu suntiknya itu ori apa buat bareng-bareng itu? Itu alhamdulillah steril juga di mereka. Kalau bareng-bareng bahaya itu ya. Utang itu pertama kali kena itu. Baik ini ya teman-teman ya, luar biasa ya perjalanannya Bu Ari itu tentang obat-obatan ya. Makanya sampai dari SD ya, gila itu gokil. SD sudah kenal. Biasanya anak-anak mancing. Iya. Itu berarti Bro Ari ini kenal itu ya, kenal beberapa bandar-bandar gitu ya. Banyak mas di Bali. Teman saya kalau yang di Bali yang sabu tadi, Putau ya, Putau tadi. Itu awalnya Bro Ari ini langsung beli pakai uang sendiri atau gimana itu? Waktu itu kita ya Evan aja kan, kita latihan bareng, latihan di studio barangnya bareng. Itu maksudnya yang beli temen disuplai temen dulu. Jadi dikasih dulu nih barang enak baru. Dari habis itu teman-temannya praktekin nyuntik. Terus temanku jangan sampai kamu nyuntik. Kenapa itu kalau suntik? Kalau suntikan itu kan kita ibaratnya pakai itu 1 gram itu kalau di drag ya mas, dibakar itu ya paling enggak 1 gram itu bisa 3 kali. Pagi, siang, sore kayak minum obat lah. Kalau disuntik itu mungkin kita nyuntik sekarang 1 miligram kita suntik, besoknya udah pakau lagi, udah sakau lagi, udah pengen pakau. Jadi dosisnya nambah terus. Dari situ sampai titik mana itu, sampai yang paling apa itu mengasihkan saat itu tentang obat itu? Yang mengasihkannya, yang membuat lalai lah gitu, sampai kecanduan itu bagaimana itu? Bisa gitu? Apa semua obat itu pengaruhnya kecanduan apa bagaimana? Enggak, kalau sabu itu identik kita ke meningkatkan dopamin dalam otak. Itu bisa buat kita itu gerusa-gerusu gitulah mas. Kalau sabu itu, kalau Putau itu down, jadi bikin serotonin kita jadi down, dopamin kita tertutup, ngantuk gitu. Ngantuk, beler gitu, hidung gatel. Kalau yang bikin on itu biasanya apa itu? Yang bikin buat artis itu apa? Dipakai yang biar betah melek itu apa? Iya mungkin ya itu metavitamin sabu itu. Ya, kalau aku dulu ya itu Putau sama marijuana itu aja. Dari perjalanan itu tadi, mengenal obat-obatan tadi, itu Mas Bro Ari ini apa itu sampai tahap ke pengedar apa cuma pemakai? Alhamdulillah cuma pemakai. Enggak berani dari dulu. Pernah di temen di Bali itu punya, beli bosnya temen gue itu dari orang Australia, jadi dibeli, mau marketin apa aja, ternyata narkoba itu bisa dipaketin lewat mas. Mau bahaya begitu maksudnya itu lewat apa itu pengiriman paket yang lain selain itu tadi bisa juga? Bisa. Oh begitu. Itu kena, soalnya tertutup sih ya? Tertutup soalnya tertutup juga. Kita kalau nyebrang, kalau ke Pulau Jawa lagi kan dari Bali, kalau ke Jawa lagi kan pakai itu bus, jadi nggak diperiksa. Bus kan masuk kapal langsung ke gitu. Terus dampak negatifnya saat ini yang saya tanyakan, dampak negatif dari SD sampai SMP SMA itu mengkonsumsi obat-obatan tadi, pengaruh apa, dampak apa yang dirasakan karena obat-obatan tadi, dampak yang buruk gitu bagi kehidupan atau? Dulu sih ini ya emang narkoba itu bikin fun, bikin kita lalai dalam apa aja mas. Kalau ke kerjaan kan seni di musik
kita oke aja, tapi dalam jam tidur ataupun apa itu kita malas gitu. Kita malas, jadi kita cuma merenung aja. Ya kosong gitu. Iya, kosong, merenung, menyala. Ada yang hilang tapi nggak tahu apa itu yang hilang. Oh, soalnya itu udah syaratnya sih ya. Sarapnya udah kena. Terus ini yang kalau saya kisah cerita-cerita dari teman-teman yang pengguna itu, kenapa mereka sampai ada yang lumpuh, sampai ada yang kena saraf otaknya, sampai buta, itu bagaimana itu? Karena apa itu? Ya itu buta. Sampai kematian itu bagaimana itu mereka? Iya itu buta itu. Buta itu emang efeknya kayak gitu Mas. Jadi kita itu kayak menurutin kemauannya buta itu. Jadi kita harus selalu ada gitu. Berarti yang buta itu berarti itu ya? Kita dihantui itu tuh kayak itu ya? Kayak mumi ya berarti? Iya. Gimana itu? Ya kita itu ya udah diperbudak itu ya? Kayak diperbudak si buta itu. Kita itu nggak bisa keluar dari rantai itu. Kita itu kayak terikat di rantai itu. Iya. Kalau untuk itu, untuk berkomunikasi bersama teman-teman, sama orang-orang di sekitar itu gimana itu? Kalau buta itu buat sih bisa apa bersosialisasi, tapi cuma di lingkupan kita aja, di lingkaran kita. Jadi ya ketemunya kita kalau di dunia kayak gitu ketemunya di situ terus, teman-teman itu terus, circle itu yang susah banget lepas. Karena kita ada di masih di circle mereka ya. Iya. Pokoknya selagi kita masih di circle mereka, bareng sama mereka itu nggak bakal lepas. Nggak bakalan lepas. Terus tadi sampai di titik mana tadi? Negatifnya ya? Iya, negatif dari obat itu. Ya. Terus gini, Bro Ari keluar dari belenggu obat tadi, bagaimana ceritanya? Itu aneh sih Mas. Ya kita seneng awalnya seneng doang. Ada job di Solo, di salah satu kafe besar juga, Beer Garden. Itu 5 hari. 5 hari itu kita disuplai. Fasilitasi gitu ya. Itu fasilitasi. Teman-teman masih dampak yang dulu ya. Masih kayak kidal gitu ya. Difasilitasi. Kalau minum alkohol saya nggak banget sama alkohol. Iya itu ya paling bir, terus obat apapun aja, buta, terus apa sabu, ekstasi, banyak. Terus H-1 kita naik biasa-biasa aja, ngepeng juga happy fun 2 hari, happy fun 3 sampai 4. Nah sampai 5 hari ini kayaknya tubuh itu udah nggak bisa nampung zat keras itu lagi. Iya. Terus terlalu banyak, udah mau naik lagi, udah pakai gitar itu. Gitar udah saya baru mau tanjakan ke panggung satu itu udah nggak inget apa-apa. Itu ambruk berarti? Karena berapa hari tadi? 5 hari 5 hari di si kafe itu nggak tidur, di drop terus pakai itu ya? Nggak tidur. Terus sumbang itu tadi. Terus gimana itu? Kata kemana itu? Ya sama teman-teman, harusnya kan kalau sahabat sih, harusnya kalau overdosis itu kan dibawa ke rumah sakit atau gimana gitu kan. Teman-teman nggak berani, jadi kita semua itu membawa ke kosan malahan Mas. Jadi ditelingkupin kaki di siku kaki ini di sebelah dada, yang sini di siniin. Jadi biar nggak temanku yang pernah ngalamin itu dia muntah tapi ada buai
bentuknya itu mas. Itu busa. Ya busa, ada busanya kayak gitu. Oh gitu. Terus Karena itu sadarnya bagaimana itu? Itu 3 hari 3 malam, pas banget jam 1 yang saya ambil pertama kali sajadah, terus wudhu, terus sholat di kos itu. Setelah kejadian itu? Terus merenung itu 3 harian di kos, nggak apa-apain ya, cuma teman-teman sehat. Tapi ditanya masih gimana coy gitu. Iya, gimana kamu? Terus setelah kejadian itu ke depannya itu bagaimana? Pulang ke sini Ke rumah. Ke rumah desa, sendiri lah di desa itu bingung mas. Pulang-pulang udah tatoan. Itu ada situ kameranya, di situ ada teman. Pulang-pulang udah tatoan, terus mau ke masjid itu gimana ya, kalau ke masjid itu nggak berani lah ke masjid, kayak gimana ya, orang Karno gitu ya? Iya, mandang kayak dipandang orang itu, padahal orang itu mandang kita itu nggak apa-apa, tapi kitanya ya perasaan sinis gitu, kok orang itu ngeliatin gua gitu ya, ngeliatin gua loh. Tapi untung aja kan dalam keadaan saya kan drop, mungkin kalau keadaan nggak mungkin ayo diliatin. Berarti setelah kejadian waktu drop ambruk itu, yang pingsan itu berapa hari itu, berarti kau pulang ke kampung? Iya. Terus rehab dulu belum mas. Pernah rehab kan 6 bulan. Setelah apa itu? Setelah kejadian drop di panggung itu? Sebelumnya. Oh sebelum itu berarti pernah rehab? Rehab. Berapa bulan itu? 6 bulan, mondok itu ke penjara itu. Oh berarti yang rehab di pondok itu ya? Oh 6 bulan. Itu di mana itu? Itu di rumah Cemara. Daerah mana? Semarang. Oh di Semarang. Oh berarti malah waktu drop di panggung itu sebelumnya berarti sudah rehab. Berarti sudah pengen punya keinginan sembuh itu. Udah, mati udah. Tapi pulang itu masih kayak gini gitu. Habis itu udah rawat jalan ada namanya metadon. Nah itu saya di situ. Di mana itu? Di Muardi. Oh berarti ada ya? Ada. Bangsal khusus itu? Nabza. Namanya bangsal apa itu? Ya rumatan metadon namanya. Oh rumatan metadon. Itu setiap rumah sakit ada atau? Enggak, cuma di Solo Raya itu cuma ada di Muardi. Oh Solo Raya di Muardi. Jadi itu memfasilitasi teman-teman pengguna obat itu yang mau sembuh. Ya sebenarnya sih nggak sembuh itu seumur hidup kalau di situ. Kayak gini mas, kita keluar dari Butau terus masuk ke metadon itu ibaratnya kita keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa. Oh malah gitu? Iya. Gimana itu bisa? Soalnya metadon itu sama aja. Fungsi metadon itu apa itu? Sama seperti Butau itu ya. Heroin itu kan, cuma ini sintetisnya. Sintetisnya dan lebih keras itu, lebih keras. Terus di lambung itu kalau sako itu kan ditonjok ke ulu hati kalau nggak minum sehari itu. Itu selama berapa lama itu di metadon di Muardi? Di Muardi metadon itu hampir 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? Lama. Habis itu kan sama antum kan saya ajak ke sana juga kan. Saya waktu itu pernah nganterin Bro Ari ini ke itu rumatan metadon itu di Muardi. Itu tuh waktu itu tes urin harus didampingi sama pihak keluarga lah, apa teman apa keluarga gitu. Jadi untuk tes urin teman-teman. Jadi dari situ tuh memang di itu ya, di ketat dites ya, harus di situ itu berangkat pagi ya. Padahal jaraknya itu berapa dari rumah ke Solo itu kota itu sekitar 30 menit lah mas. Iya 30 menitan itu. Dari tempat tinggal ke rumah sakit Muardi itu 30 menit teman-teman. Itu harus pagi itu sama dokternya diwajibkan setiap pagi. Iya setiap pagi. Ya subuh udah harus setiap subuh itu udah berangkat. Gitu. Itu kan perjuanganmu sembuh itu ya. Itu padahal kalau dipikir-pikir
kenapa harus sampai setahun di situ terus gitu kalau Ya, emang gitu. ya makanya aku mikir lama-lama kemikiran kayak tahanan kota gitu. Iya. Kayak kesana terus ngapain? Sebenarnya udah sembuh belum nih? Kok aku ngerasa kok Iya. udah sembuh kenapa harus tiap hari? Iya. Kan butuh aktivitas lain, mungkin pengen bekerja apa pengen kebutuhan yang lain. Kalau di disortir terus tiap pagi hari itu ya Iya. gimana ya kayak. Tahanan kota itu. Nah, terus waktu di metadon itu di rumah tangga Muadi itu biaya enggak itu? Enggak. Itu Gimana itu? subsidi dari pemerintah untuk pengalian jarum suntik yang tadi, jarum suntik yang buta itu biar enggak menular HIV gitu. Oh begitu. Nah, jadi subsidinya itu ya itu rumatan metadon itu. Tapi ya gimana ya, sakit sih mas, sakit. Habis itu kan dosis saya 160 kayak nggak salah 160 lebih berapa lah. Tapi saya minta trapping down setiap 2 minggu itu, minta trapping down. Jadi dalam pantauan dokter saya nggak tahu dosis saya turun berapa, pokoknya pengen turun gas terus, gas terus. Pokoknya pengen apa ya, cepat-cepat sembuh lah gitu, biar nggak ketergantungan. Iya, tak gas terus sampai dosis di 25 cc. 25 cc itu harusnya nggak bisa langsung ditinggalin lepasin gitu, nggak bisa. Jadi langsung tinggalin nggak bisa. Tapi saya tekad ya kita pasrah pada Allah aja. Berarti Saat ikhtiar itu doa juga ya. ikhtiar doa Kalau juga. pengen sembuh doang mah nggak bisa. Nggak bisa, harus pakai Berdoa ya, doa. Dan teman-teman dekat itu paling penting, teman-teman. Belum dekat ya, teman dekat ya kayak teman-teman yang soleh-soleh itu, yang ngajinya bagus itu deketin lah. Iya. Berarti intinya kalau pengen sembuh di dunia itu berarti harus kehilangan teman yang di dunia itu juga ya? Iya, harus tinggal total. Pokoknya intinya kalau pengen sembuh teman-teman ya, mau nggak mau kita harus kehilangan teman yang ini tadi nih, yang seleting itu tadi, yang pengguna itu tadi. Tapi kalau pengen sembuh di hatinya tapi masih ngumpulnya masih di mereka, di siklus mereka itu tadi, nggak bakal sembuh itu. Nggak bakal sembuh, malah tambah parah itu nanti. Mungkin bisa ya, mungkin itu ya. Banyak teman-teman aku yang udah wafat mas. Fatal ya? Ya fatal. Soalnya dia nggak tahu dosis, sok-sokan jadi dokter. Kalau pengguna itu pasti gitu, nggak tahu dosis, sok-sokan jadi dokter. Iya. Jadinya ya fatal. Kalau cuma sabu, cuma ekstasi, nggak apa lah. Mau sikat berapa aja nggak apa-apa. Kalau tahu jangan sampai main-main sama zat yang namanya opium itu. Jangan sampai bisa itu. Otaknya hancur itu. Iya hancur mas. Sampai saya alhamdulillah ke dusun. Terus tadi kan sudah menemukan itu tadi ya, teman-teman yang soleh tadi. Terus gimana itu? Tahap hijrahnya bagaimana itu? Pertama kali ya itu saya ada ponaan namanya Tegar. Iya itu Tegar. Ada ponaan yang nama Tegar, mas kamu pengen hijrah enggak gitu. Pengen lah, kalau gitu tak kenalin sama temanku. Waktu itu siapa? Jahitan ya. Jahitan mana? Banyak jahitan ya, nggak tahu kan saya siapa namanya. Mas Woto itu siapa, tahu kan. Terus saya kemudian pertemuan pertama kali sama antum itu kan di rumah antum kan masih keadaan ya. Gini bro, brother. Waktu itu hari ini tuh karena pengen sembuh tadi, kenal sama di rumah gua nih ya kan,
gue lagi jahit, ini gue penjahit milenial ini coy, promo nggak apa-apa ya. Seniman Gombal tadi, untuk promo channel saya Seniman Gombal Indonesia. Waktu itu si Bro Ari ini tuh ke tempat saya, itu tuh tengah malam, kayaknya 1:30 ya itu ya. 1:30. Dengan keadaan itu lusuh terus matanya merah-merah itu, terus kayaknya nggak pernah mandi ya. Nggak pernah mandi ya. Mandi. Nah dari situ dia itu pengen ya ngomong sama gua itu, bang aku pengen hijrah nih, tapi nggak tahu komunitas, katanya ada komunitas di Karanganyar kan gitu, pengen ikut biker subuhan itu bagaimana gitu. Nah biker subuhan itu ini teman-teman satu komunitas segerombolan anak-anak motor yang hobi motor yang biasanya touring antar pulau antar kota. Nah itu di situ biker subuhan itu touring antar masjid teman-teman. Mungkin kalau teman-teman di tiap kota itu sudah ada biker subuhan Karanganyar, kalau kita ya biker subuhan Solo Raya itu Boyolali, Sragen, paling jauh mas Wonogiri, Sukoharjo itu. Dan dari situ akhirnya Bro Ari saya ajak tuh setiap hari Ahad di biker subuhan ya kan. Iya. Saya kenalin sama foundernya Kopika itu komunitas pemuda di Karanganyar. Itu ya itu tadi ada beberapa latar belakang teman-teman di Kopika inilah Mas Ari itu, Bro Ari itu menemukan teman-teman yang gimana ya, mendorong Bro Ari untuk sembuh dari obat itu tadi. Dengan cara apa? Metode obat dokter sudah ya. Nah yang paling jitu teman-teman, kita pakai metode kerohanian. Itu paling penting, itu kerohanian. Ya, karena apa? Metode kerohanian agama ini tadi sambil menuntut ilmu ya kan, kita tekankan di belajar Iqra. Nah, dari huruf hijaiyah ini tadi itu merespon otak, saraf otak agar melupakan yang itu ya, yang dulu tadi ya. Karena badan yang dulunya dimasukin obat itu terus, setelah itu break sembuh total, itu pasti badan kan beda ya mas ya, normal. Tapi tahap itunya ya yang perjuangannya gampang, makanya badan itu pasti sakit semua. Makanya teman-teman ini ya saran saya sih, kalau kalian intinya lah ada masalah keluarga ataupun apapun, broken home atau gimana, ada masalah keluarga, itu dibicarain secara kekeluargaan, jangan pakai emosi. Kebanyakan teman saya yang gitu mas. Jadi dia masalah keluarga ya tadi dari pasar gelap, cari obat-obatan kayak gitu karena dia depresi ya. Mungkin kalau saya menyarankan, kalau pengen mengobati depresi kalian itu harus ke dokter. Harus ke dokter ya. Ke dokter itu kan nggak harus dikasih obat, kita datang ke psikolog, kita ngobrol sama psikolog gimana keadaannya hari ini, besoknya lagi ngobrol lagi, nggak harus pakai obat teman-teman. Kalau pakai obat itu kemungkinan Anda ada turunan depresi shoulder, depresi shoulder atau bipolar, itu pasti. Soalnya dokterku pernah bilang kalau bekas obat pecandu kayak aku ya mas ya, pecandu kayak aku, kalau di psikolog itu psikolog itu katanya nggak bisa, kalau nggak pakai obat ya bisa. Jadi kita itu minum obat terus, tapi dampaknya teman-teman, dampaknya ini ya harus ngikutin dokter kapan berhentinya gitu. Kalau kita dikasih terapi 1 tahun, ikutin aja 1 tahun, pasti sembuh. Jangan kalian berkecil hati lah, banyak teman-teman kita yang kayak gitu, tapi alhamdulillah udah bisa semua dari dokter. Jangan pakai obat sembarangan di luar pokoknya itu. Baik itu. Pokoknya kalau pengen sembuh itu tadi ya, banyak harus ikuti anjuran dokter.
banyak Terus, ngobrol sama dokter juga. yang tadi kan sudah pengen hijrah nih, ketemu sama komunitas apa tadi, Kopika ya. Kopika. Itu aktivitasnya apa aja Mas Ari di Kopika itu, di komunitas itu? Banyak Mas, ya tiap minggu, hampir tiap minggu itu ada kajian itu. Itu salah satu terapi ya? Iya, salah Terapi satu rohani terapi ya, rohani. Itu tentang apa itu, belajar apa? Kalau banyak sih Al-Quran ya, kebanyakan sih. Iqra ya? Iqra baca Al-Quran gitu ya, kajian tentang keislaman. Intinya sekarang circle-nya itu sama teman-teman itu ya, menuju soleh semua ya. Iya, saling menguatkan gitu ya. menguatkan. Terus di komunitas itu ada apakah ada beberapa latar belakang juga? Banyak. Teman-teman kita yang di Bang Jo 413 Karanganyar. Kita kan ada juga kajian di sana. Namanya apa itu? Santri Trotoar. Oh, Santri Muslim Indonesia. Oh, itu Muslim Pang ya? Muslim Bang. Oh, itu kegiatan apa itu? Yang kita ngaji Iqra bareng sama anak-anak Pang itu tadi? Iya, anak-anak Pang. Kita sholat ada yang bareng. mau itu anak Pang itu? Mau Mas, mau diajak ngaji itu mau. Masya Allah. Jadi mereka itu gimana ya? Kirain gua mereka nggak mau itu, nggak kenal agama bagaimana? Iya, ya kalau dilihat dari background ya emang nggak gitu. Tapi dari isi hati mereka kan kita nggak tahu kan gitu. Iya. Tapi di situ rutin ya, mereka istiqomah ikut kajian gitu ya, belajar Iqra gitu. Setiap Kamis itu. Berarti itu ngamennya di jalanan ditinggalin tuh ngaji itu? Oh enggak, jadi ngamennya kan pagi sampai sore jam 3 itu udah stop. Nah mobil kopi teman-teman Kopika itu turun jam 4 jam 4:30 lah. Oh iya. Kita jadi gelar gitu tadi ya, brother ya, pentingnya berkomunitas tadi. Tapi komunitas yang positif kayak di Karanganyar. Karanganyar. Itu ada yang namanya Kopika. Komunitas Pemuda Insaf Karanganyar. Mungkin di kota-kota lain beda ya. Dan di situ teman-teman soleh itu saling mensupport teman-teman. Sama latar belakangnya ya. Ada yang anak Vespa, ada yang mantan ex bandar juga. Itu dari situ pentingnya komunitas itu teman-teman. Kalau bingung pengen hijrah tapi kemana, carilah komunitas hijrah. Itu sudah tidak asing lagi ya itu. Kita itu di beberapa kota sudah ada ya. Kalau kita itu hijrah sendiri itu enggak bakal bisa ya, enggak bakal mampu balik lagi. Jadi kalau mau hijrah jangan sendiri, harus berkomunitas. Iya, kalau pengen hijrah sendiri itu kalah sama bisikan setan. Iya, makanya itu jangan balik lagi. Apalagi masih berteman sama teman-teman yang satu siklus yang jahil itu. Wah, itu bahaya. Kita hijrah, kita belajar agama di masjid kita lah. Tapi kita sendiri nggak ada teman kayak gitu. Terus juga keluar kita ketemunya itu lagi, keluar ketemunya itu lagi. Ya kalau kita hijrah cari komunitas. Berarti sekarang ini secara garis besarnya itu dari obat itu sudah benar-benar sembuh total ya? Ya alhamdulillah. Tapi dampaknya ini Mas, gimana dampak dari tanpa habis sembuh dari obat ya syukuri aja lah masih dikasih sakit kan. Habis dari utang dari apa ini sakit Mas. Sakit itu asma aku sama bronkitis. Jadi di ronsen itu sini bolong. Oh iya. Bolong semua. Ya itu pengaruh obat itu. Berarti masih bersyukur ya. Masih dikasih hidup sekali ya. Yang pertama kan katanya kayak mati suri lah 3 hari malam. Itu ya bersyukur aja karena kan tahap penyembuhan ya. Tadinya kita konsumsi obat itu tadi setelah dicek lab ya kan, setelah mendalam dari kedokteran bronkitis sama paru-paru ya, bolong ya, itu karena ada sebab akibat harus
dipahami juga dan nggak harus disesali sih. Nggak ada sesali kita sebenarnya aja, kita ini pahami aja. Pertama biar sembuh kan, biar bisa sembuh, diberi umur panjang, kesehatan, bisa belajar agama terus. Iya, harus itu harus. Terus ini pesan mungkin Kang MG mau juga kan itu kayaknya. Tadi saya diam aja makanya cuma pertanyaan saya satu. Dulu hidupnya di jalan pemakai obat, sekarang bisa istiqomah hijrah kayak kalau saya pribadi kan sholat subuh yang paling utama. Iya. Nah, itu mengutamakan sholat subuh itu gimana Mas? Iya. Secara pribadi. Istiqomah itu harus ada niat, Mas. Dan niat dari hati. Misal kita atur aja jam tidur kita. Kalau sehari kita tidur cukup 5 jam itu bisa kok buat sholat subuh. Bisa. Makanya itu tadi ya, kita di komunitas kita ada baru subuh. Nah itu juga untuk membimbing kita biar istiqomah di sholat subuh dan berbaikan jamaah gitu ya. Siap. Gini brother sister semuanya, pelajaran buat kita semuanya ya di sini, bahwa apa yang tadi dari awal 2 hari bercerita itu ambil pelajaran, ini pelajaran yang daging semua. Mana ada para pengguna, kalau mau sembuh ini ada step by step harus ikuti. Pertama gitu adalah dokter. Ya, Terus jangan lama-lama bersama teman-teman kalian, kawan-kawan kalian yang rusak tadi. Karena apa sebenarnya hakikatnya itu? Kenapa ada tali rantai pengedar, ada jokinya, terus ada bos penyumbang tadi itu? Sebenarnya itu tuh perang sebenarnya. Bangsa ini sudah diperangi. Kita tuh kalau saya itu ini Mas, kita itu digoblokin. Ya. Bener digoblokin. Dampaknya pun saya sendiri itu emang aku sih dari kecil itu pengkritik banget Mas, pengkritik banget. Tapi setelah itu kita jadi goblok. Maksudnya goblok itu ngapain dulu nggak gini Ya. aja dulu. Nah, ini itu namanya apa yang salah kan di Iya. gitu, Pak. Tapi ya jalan aja lah. Terus untuk selanjutnya apa yang bisa diambil pelajaran dari Bro Ari ini setelah dari titik balik kenal komunitas itu? Terus pesan-pesan yang teman-teman itu apa? Ya itu. Pelajaran Anda apa tentang kehidupan dari Anda memakai obat, terus hijrah itu perjuangan yang nggak main-main gitu. Iya. Gimana itu? Biar jadi pelajaran untuk sister lainnya. Ini buat teman-teman yang masih mangkek itu. Ini karena podcast ini tentang bukan mengenai obat ya. Enggak. Itu obat-obat itu sebenarnya itu semua orang itu tahu sebenarnya. Iya. Tapi mereka yang goblok itu ngaku dicobain. Iya, aku yang dicobain dulu. Iya. Ya, jadi ini aja pesanku buat teman-teman itu yang depresi, silakan boleh kok ke rumah sakit terdekat, rumah sakit di kota Anda. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Cari spesialis SPKJ, dokter psikolog. Kalian ceritain aja masalah kalian. Kalau memang kalian ada depresi order, kalian bakal diobatin di situ. Jangan takut ke dokter, dokter itu baik-baik semua. Iya. Tapi kalian harus taat aturan juga. Kalau minumnya sembarangan ya sama aja. Kalian ke psikolog, biasanya pertama kali ya kita ngobrol biasa sama psikolog 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya itu aja. Ya kalau misalnya nggak diobatin, kita bisa kontrol terus, konsultasi terus sama dokter. Kita bicara sama dokter terbuka, masalah Anda pasti hilang. Terus untuk peringatan teman-teman, seberapakah bahayanya obat itu untuk hidup kita? Ya rusak
Rusak. regenerasi rusak, kehidupan kita rusak, sosialisasi kita sama keluarga bisa hancur, sama lingkungan juga pengaruh, itu semuanya rusak. Dan mental health kita itu rusak, jadi rusak. Ya, baik buat kita semuanya. Itu tadi perjalanan Bro Ari menemukan titik balik dari kehidupannya yang sekarang belajar agamanya full di komunitas pemuda Desa Karanganyar, dan tentunya istiqomah itu penting. Berat sekali kalau cuma aku pengen hijrah itu gampang ya Bro ya. Kalau semua dalam keadaan berucapan kayak gitu, besok penting niat. Penting niat ya. Niat buat baik, niat berdoa juga ya. Kalau cuma pengen hijrah mah hari ini juga bisa hijrah Bro. Nah istiqomahnya itu yang berat. Kalau kalian masih pakai ya ketinggalan zaman aja. Iya, ketinggalan zaman. Udah nggak zaman. Jangan zaman. Nakalnya telat. Iya, nakalnya telat. Tapi nggak usah nakal. Ya, yang wajar-wajar aja. Baik, sudah di penghujung acara nih. Cuma tambah dikit Mas. Iya, memang kalau di psikolog itu nggak bayar, mahal nggak biasanya Mas? Kita ada enggak gitu di RSUD, di RSUD itu udah ada yang mandiri, ada yang pakai BPJS. Berarti jadi bisa pakai BPJS. Bisa. Jadi teman-teman nggak usah bingung, ke psikolog mahal. Kalau kan psikolog itu kan mahal. Iya. Tapi alhamdulillah kan ya kita difasilitasi BPJS. Kalau bagi yang punya BPJS manfaatnya. Itu dia dulu. Ya kalau itu bisa BPJS mandiri lah ya. Iya, kalau enggak mandiri ya. Terus saat ini masih itu Bro, masih tahap kontrol dokter mungkin? Masih, tapi kan itu untuk penyembuhan yang tadi ya? penyembuhan sama paru juga. Jadi double. Harus ditopang dari sama dokter juga ya. Baik, oke, Bro Ari, mudah-mudahan mungkin Mas MG Enggak, kalau aku pribadi sebenarnya obat yang paling manjur itu cuma satu Mas. apa itu? Teman-teman yang soleh. Itu Kalau aku pribadi, bukan psikolog, bukan obat, tapi teman-teman yang soleh. Kalau aku pribadi, Baik, itu harus seimbang. harus seimbang itu. Kita itu jangan jauh sama teman-teman yang soleh. Apalagi teman yang soleh yang bisa mengingatkan kita, apalagi setiap kita kufur, malas, mau ada yang ingetin. Hari ini ngaji. Itu jangan orang ini kok gitu-gitu, jangan. Berarti itu enggak bisa. Masa diajak kebaikan. Justru itu berada setelah. Kalau kalian sudah pengen hijrah, yang pertama cari informasi di kota kalian lah, di kota kalian komunitas hijrah. Nanti dari situlah kalian menemukan teman-teman yang baik yang mengingatkan tadi. Komunitas hijrah itu penting sekali. Kalau mau hijrah jangan sendiri. Ujung-ujung kalian ke masjid dengan keadaan mata beler mata itu banyak tato itu nanti bahaya. takutnya yang fanatik itu malah itu siapa? Kalau kalian di dalam komunitas nanti kalian bisa salah jalan, hijrah pun bisa salah jalan. Iya. Apalagi potong-potongan. Apalagi itu potong-potongan terus yang berpampu berat itu Jangan ditonton kalau jangan ditonton. Makanya ngaji yang benar ya, ikut komunitas yang benar, rutinkan niatkan lillahi ta'ala berubah. Insya Allah nanti bisa menemukan jalan hidup yang lebih indah gitu. Itu mungkin kita bisa akhiri. Kita akhirin. Ya. Udah Kata-kata apa buat teman-teman? Kata-kata jika musik dapat membuat hatimu tenang, maka niscayalah sholat bisa merubah hidupmu. Sholat bisa merubah hidupmu. Oke. Jika musik bisa bikinmu senang, hatimu tenang. Jika musik bisa membuat hatimu tenang, percayalah. Jika sholat
bisa merubah hidup. Maka sholat bisa merubah kehidupan. Itu kuncinya ke Allah ya. Baik, podcast kali ini sudah kita akhiri di penghujung acara. Terima kasih teman-teman semuanya, para orang-orang soleh di sini. Mudah-mudahan kalian semua tidak terjerumus di obat-obatan yang tadi. Pelajarannya cukup Mas Ari, Bro Ari. Dan untuk kedepannya jangan lewatkan podcast kita selanjutnya bersama Bro Ari juga, mungkin dengan cerita-cerita solehnya ya, tentang kehidupan hijrahnya, tentang kegiatan-kegiatan hijrahnya itu bagaimana bersama komunitas. Tetap ikuti podcast ini dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan keistimewaan menjemput hidayah dengan hikmah. Oke. Saya Bodes Cakra dan juga Seniman Gombal, dan Bro Ari dan juga Kang MJ. Terima kasih sudah hadir di sini. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa sholat 5 waktu coy. Senakal-nakal kalian, selupa-lupanya kita, mungkin pernah bohong, pernah apalah, jangan tinggalin sholat. Kalau kalian tidak mampu berbuat baik sama orang, cukup jangan tinggalin sholat dan jangan durhaka sama orang tua. Saya itu baik, dari saya cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.